wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tasya, Tasha, dan Astrid. Saya Astrid Widya Putri, NIM 2022 101103111232, kelas F, Hukum Acara Perdata. Dan bersama rekan saya yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasha Maharani dengan NIM 566. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait upaya hukum dan eksekusi hukum acara perdata, lalu ada pembuktian, dan yang terakhir ada kesimpulan satu agenda persidangan. Pada poin pertama, saya Astrid akan menjelaskan mengenai upaya hukum perdata. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hukum. Nah, di sini dalam suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim, ada kalanya putusan tersebut tidak cukup memuaskan para pihak yang bersengketa, baik pihak penggugat maupun tergugat. Oleh karenanya, pihak yang menolak putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum perdata agar perkaranya diperiksa kembali. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Upaya hukum di sini terbagi menjadi dua. Upaya hukum biasa. Nah, upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya harus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Jenis upaya hukum biasa yang pertama ada perlawanan atau versat. Nah, versat ini adalah upaya hukum perdata terhadap putusan yang diajukan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat atau putusan fast track. Lalu selanjutnya ada upaya hukum banding. Nah, upaya hukum banding ini adalah sebuah upaya dari salah satu pihak, baik pihak penggugat atau tergugat, yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Lalu selanjutnya ada kasasi. Nah, kasasi di sini adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Untuk melakukan kasasi harus ada alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar kasasi, yaitu putusan atau penetapan pengadilan berwenang untuk melampaui batas wewenang. Yang pertama, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batasannya putusan yang bersangkutan. Lalu, upaya hukum yang kedua ialah upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu yang kedua, ada perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini biasa disebut dengan Darden version. Adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara, akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut. Darden version atas satu jaminan dapat diajukan pemilik selama perkaranya belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, untuk dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan adanya kepentingan pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga telah dirugikan. Kemudian ada eksekusi. Nah, eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau res judicata atau intra van geogis yang bersifat penghukuman kondemnatoir yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan hukum. Selanjutnya ada 16 tahap dalam pelaksanaan eksekusi, yakni yang pertama ada permohonan eksekusi. Lalu yang kedua, telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh panitera muda atau tim yang ditugaskan oleh ketua pengadilan negeri dan dituangkan dalam resum telaah eksekusi. Yang ketiga, apabila hasil resum telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan perhitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilakan untuk melakukan pembayaran atau mengeluarkan biaya.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari pemohon eksekusi atau penggugat atau pihak yang memenangi perkara dengan mendasarkan pada pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG. Lalu yang kelima, apabila termohon eksekusi atau tergugat pihak yang kalah tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Yang keenam, peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil dibantu oleh panitera dengan dihadiri pihak termohon eksekusi atau tergugat atau pihak yang kalah, serta apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi atau penggugat atau pihak yang menang perkara. Yang ketujuh, peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan panitera. Lalu yang kedelapan, dalam peringatan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi atau tergugat atau pihak yang kalah agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 hari terhitung sejak diberikan peringatan. Yang kesembilan, apabila tenggang waktu terlampaui dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang. Sesuai dengan pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 208 ayat 1 RBG. Tahap yang ke-10, apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan atau konservasio beslar, maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi. Dan apabila pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi, dalam hal eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan. Tahap yang ke-11, dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan eksekusi real, maka hari dan tanggal pelaksanaan pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan. Yang ke-12, apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI yang masih aktif atau yang telah purnawirawan, maka harus melibatkan pengamanan polisi militer atau PN. Yang ke-13, sebelum melakukan eksekusi pengosongan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan considering guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, juru sita, pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat, dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam berita acara. Yang ke-14, dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat atau surat pemberitahuan kepada pihak termohon eksekusi harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan. Tahap yang ke-15, pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan atau biaya pemohon. Dan tahap terakhir yaitu tahap ke-16, yakni setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan di dalam berita-berita acara, penyerahan dengan dihadiri oleh aparat. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan pembuktian dalam hukum acara perdata. Jadi di sini adalah proses atau cara yang digunakan oleh para pihak bersengketa untuk mengajukan dan memperlihatkan bukti-bukti di hadapan pengadilan. Ini juga guna untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau ketidakbenaran dari peristiwa atau fakta yang menjadi pokok sengketa itu. Nah, jadi di proses ini mencakup pengumpulan
pengajuan dan penilaian berbagai jenis bukti seperti dokumen tertulis, lalu juga ada kesaksian, lalu ada keterangan ahli dan lain-lainnya, dengan tujuan untuk mencapai putusan yang adil dan berdasarkan fakta yang terbukti. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuktian, yaitu yang pertama, mencari kebenaran material, dan itu mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Lalu untuk yang kedua, memberikan kepastian hukum, yaitu membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti yang ada. Lalu yang ketiga, melindungi hak-hak para pihak, yaitu memastikan bahwa hak-hak para pihak yang bersengketa terlindungi dan dipertimbangkan secara adil. Lalu yang keempat, menegakkan keadilan, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan kuat. Selanjutnya adalah macam-macam dari pembuktian. Yang pertama ada bukti tertulis atau bisa dibilang surat. Jadi itu ada dokumen-dokumen yang relevan seperti kontrak, surat perjanjian atau akta, dan dokumen. Lalu yang kedua, keterangan saksi, testimoni dari orang-orang yang mengetahui atau melihat langsung peristiwa yang diperdebatkan. Yang ketiga yaitu keterangan ahli, pendapat dari para ahli dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara seperti ahli forensik, ahli teknologi, atau ahli ekonomi. Lalu yang keempat, pengakuan para pihak, yaitu pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak mengenai fakta yang diperdebatkan. Selanjutnya yang kelima, persangkaan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari fakta-fakta yang sudah terbukti. Lalu yang terakhir adalah sumpah, janji yang diucapkan di bawah sumpah oleh salah satu pihak mengenai kebenaran suatu fakta. Selanjutnya adalah poin kesimpulan agenda persidangan. Jadi ini tuh adalah rangkuman dari seluruh kegiatan dan proses yang telah berlangsung selama persidangan, termasuk pengajuan bukti-bukti, lalu juga ada pemeriksaan saksi, lalu ada argumen dari para pihak dan penilaian hakim terhadap semua elemen. Dan kesimpulan ini mencakup analisis akhir dari fakta-fakta yang terungkap, pertimbangan hukum yang relevan, lalu dasar-dasar yang digunakan hakim untuk mencapai putusan akhir. Untuk tujuannya adalah untuk merangkum seluruh proses persidangan secara sistematis dan jelas sehingga memudahkan pemahaman mengenai jalannya persidangan dan alasan dibalik putusan yang diambil. Jadi untuk macam-macam kesimpulannya, yang pertama ada kesimpulan sementara. Dalam tahap pemeriksaan awal itu rangkuman dari pemeriksaan awal seperti pembacaan gugatan, jawaban tergugat, dan replik serta duplik. Untuk selama proses pembuktian ini ada rangkuman dari bukti-bukti yang telah diajukan baik berupa dokumen, saksi, atau keterangan ahli. Lalu untuk kesimpulan akhir, setelah bukti dan semua bukti yang diajukan menjadi kesimpulan yang mencakup seluruh bukti yang diajukan dan dinilai oleh hakim, termasuk kesimpulan dari argumen dan keterangan dari para saksi. Lalu ada menjelang putusan hakim. Jadi ini rangkuman dari semua proses persidangan yang mencakup bukti, argumen, dan pertimbangan hukum yang akan digunakan hakim dalam mengambil keputusan akhir. Lalu untuk kesimpulan kasus, di dalam sidang perdata ini kesimpulan mengenai aspek-aspek tertentu seperti pembagian harta, hak asuh anak, atau ganti rugi. Lalu dalam sidang pidana, kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa, berat ringannya hukuman, dan rekomendasi vonis. Setiap jenis kesimpulan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jalannya persidangan dan dasar pengambilan keputusan sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami alur dan hasil dari proses hukum tersebut.
Lalu akan saya jelaskan mengenai tujuan kesimpulan agenda persidangan. Yang pertama yaitu merangkum proses persidangan, menyusun kembali seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi selama persidangan, termasuk untuk pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, dan argumentasi dari para pihak. Lalu yang kedua, memudahkan hakim dalam pengambilan keputusan, menyediakan ringkasan yang komprehensif dan sistematif mengenai fakta-fakta yang argumen dan telah disampaikan sehingga mempermudah hakim dalam menilai dan membuat putusan yang adil. Lalu yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Jadi ini menciptakan dokumentasi yang jelas mengenai jalannya persidangan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim, menyajikan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mencapai putusan akhir, termasuk untuk analisis bukti dan penerapan hukum yang relevan. Lalu untuk yang kelima, memfasilitasi transparansi. Jadi itu menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami jalannya persidangan dan dasar dari putusan yang diambil, sehingga meningkatkan transparansi dalam proses peradilan. Lalu yang keenam, ada dokumentasi untuk banding atau kasasi. Jadi di situ menyediakan ringkasan resmi yang dapat digunakan dalam proses banding atau kasasi jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan dan ingin mengajukan permohonan peninjauan kembali. Jadi sekian untuk penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.